Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 1 Juli 2015 bersamaan dengan orang Tardarus. Kita akan mempelajari tentang HTML5 secara dasar saja. Oke, jadi apa itu HTML? Oke, kita jelaskan di sini. Kita tahu bahwa HTML itu adalah HTML. Oke, kita coba besar di view. Oke, apakah ini kelihatan? Oke, coba kita pakai ini ya. Oke, HTML ini adalah pertama, HTML itu terdiri dari HTML, H, T, M, dan L. Kalau panjangkan, diekspandkan, kita bisa mendapatkan pengertian seperti ini: hyper text markup language. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan markup language? Nah, kalau Anda pernah melihat seperti ini yang namanya markup. Dia bentuk dari tanda seperti kurang dari dan lebih dari, dan di tengahnya adalah nama dari markup. Kalau kita bisa sebut menjadi tag, markup tag itu adalah seperti ini. Dan biasanya kalau di HTML ini markup tab kebanyakan adalah berpasangan. Misalkan HTML ini dengan slash HTML, terus ada lagi head dengan slash head. Jadi untuk tips saja, biar tidak lupa, setiap kita buka satu tag maksudnya, kita jangan lupa langsung menutup dengan tag penutupnya. Oke. Jangan dulu. Nah, ini adalah struktur dasar dari HTML. Tapi kalau kita mau lebih formalnya lagi adalah kita tambahkan doctab-nya. Doctab ini yang akan menjelaskan kepada browser dan juga verifikator atau yang akan memverifikasi bahwa dokumen ini yang akan kita simpan nanti adalah dokumen HTML5. Oke, sekarang di dalam head juga ada yang namanya title. Title nanti akan muncul seperti yang seperti untitled dokumen 1 itu. Jadi nanti kita bisa kasih sesuai nama kita. Misalkan saya kasih seperti ini. Oke, kita simpan, kita taruh di desktop saja. Kalau masih menggunakan HTML, kita bisa taruh di mana saja karena dia tidak butuh yang namanya web server. Oke, kita kasih nama, kita save. Sekarang kita coba lihat. Oke, di sini ada CMS HTML. Kita klik kanan, open with Google Chrome. Kalau terinstall Google Chrome, atau Anda bisa pilih Firefox. Nah, ini yang saya definisikan di title tadi akan muncul di sini dan juga muncul di taskbar-nya. Oke, kalau caranya mengisi ini di mana? Kalau cara mengisi itu caranya adalah di bagian body. Oke, kita misalkan ketik hello world,
sekarang kita refresh. Nah, ini akan muncul. Oke. Kalau kita tambahkan nama saya Linux. Nah, itu kalau ingin memberikan konten di dalam bagian browsernya. Oke, sekarang kita lanjut ke pelajaran belajar yang selanjutnya adalah kita mengenal heading. Heading kalau Anda pernah dengar adalah misalkan pernah Anda membaca buku. Jadi kalau di buku itu ada yang namanya judul, subjudul, subjudul. Jadi seperti itu. Di sini misalkan kita kasih judul. Oke. Terus kita kasih subjudul. Terus kita kasih subjudul. Oke, kita coba. Nah, gunanya seperti ini. Pengertiannya sendiri adalah kalau angka di belakang H ini semakin kecil, maka hurufnya semakin besar. Kita bisa lihat di judul, hurufnya lebih besar daripada H yang angkanya lebih besar. Semakin kecil dengan batasnya adalah H6, maka dia akan semakin kecil kalau H di belakang H-nya adalah lebih besar. Misalkan kita kasih seperti ini. Ini adalah 1 judul. 1.1 judul. Oke. 1.1.1 judul. Kita coba lagi. Paste. Batasnya adalah 6 sampai H6 maksudnya. Misalkan ini kita kasih ke 6, H5, H4. Ini kita juga ganti 4, H5, H6. Kita kasih lagi titik 1, titik 1, titik 1, titik 1, titik 1, titik 1. Oke, kita coba lihat di sini. Nah, inilah saya maksud seperti di buku. Oke, kita lanjut ke tag yang selanjutnya, yaitu tag P. Tag P ini untuk mendefinisikan sebuah paragraf. Oke. Kita coba lihat. Dia akan tampil seperti biasa. Dia akan mendapatkan fungsinya. Misalkan kalau kita seperti ini, kita coba copy. Oke, kita coba lihat. Nah, kalau kita kasih paragraf, kita kasih properti. Ya, nanti kita jelaskan lagi tentang properti. Kita kasih properti seperti ini, allegiance atau justifikasi, maksudnya rata kanan atau rata kiri atau rata tengah. Misalkan kita kasih rata tengah. Nah, seluruh teks akan diposisikan seperti ini. Misalkan kita kasih rata kiri, sama seperti tadi, karena rata kiri adalah defaultnya, atau kalau maksudnya default adalah kalau kita nggak usah mendefinisikan parameter seperti tadi, kita akan menggunakan alignment left atau kiri. Tapi kalau kita menggunakan
parameter alignment, dan kemudian kita atur dia rata kanan, right, maka dia akan berada di kanan. Nah, seperti ini. Oke, bagaimana kalau ingin menambahkan karakter enter? Kalau kita misal minta karakter enter, kita gunakan tag BR atau break. Satu break artinya satu enter, dua break dua enter, tiga break sama dengan tiga enter. Kita coba lihat. Nah, 1, 2, 3. Oke, 3 enter. Bagaimana kalau kita kasih HR saja? Maksudnya apa HR itu? HR adalah satu garis horizontal yang akan memisahkan paragraf 1 dengan paragraf 2 dan dipisahkan dengan garis. Oke, seperti itu. Itu adalah penjelasan dari HR, BR, dan HR BR itu tadi tidak butuh yang namanya pasangan seperti slash BR, dia tidak butuh seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut untuk menambahkan sebuah gambar yang akan kita masukkan ke dalam web. Misalkan kita kasihkan nama k.jpg, kita ingat-ingat namanya adalah k.jpg. Kita bisa memasukkan gambar tersebut dengan cara imgsrc source, kemudian diikuti dengan memasukkan nama gambar tersebut di bagian ini. Oke, propertinya adalah source dan nilainya atau isinya adalah kjpg. Kita coba lihat, dia akan muncul di sini nanti. Kita coba refresh atau F5. Nah, oke, dia sudah muncul. Sekarang kita coba membuat sebuah file baru agar kita bisa saling berhubungan. Maksudnya seperti ini. Misalkan saya buat copy saja dari sini. Kita kasih nama baru. Oke, kita klik kanan, kemudian edit menggunakan gedit. Nah, yang baru ini kita kasihkan judulnya baru. Oke, kita hapus ininya, subjudul atau headernya kita ganti seperti ini. Nah, bagaimana cara menghubungkan file baru dan file CMOS? Artinya nanti baru dan file CMOS ini akan saling berhubungan. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan yang namanya tag A dengan properti ref. Jangan lupa pasangannya. Terus di sini kita kasihkan teks untuk diklik. Klik di sini. Terus ini adalah alamat kita dari file baru ke CMOS, maka kita ketik cmos.html. Oke, kita coba buka di sini. Nah, di sini ada klik di sini. Kita klik. Nah, dia sudah berpindah ke file cmos.html. Bagaimana kalau cmos ke file baru? Ya, kita tinggal kopikan saja hrefnya, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian ini kita ganti dengan baru.html. Selesai. Oke, ini ke baru. Kemudian kalau kita klik di sini, dia kembali ke CMOS. Oke.
Untuk saat ini kita akhiri dulu. Kita jumpa kepada ke video sebelumnya, maksudnya video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan log belajar saya tentang HTML. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam open source. Semoga kita sebagai mahasiswa teknik informatika adalah kita menggunakan yang namanya sistem operasi open source. Kita tidak boleh tergantung dengan atau belajar dengan sistem operasi yang berbayar. Maksudnya ya kita tahu ya sistem operasi Windows. Jadi kalau harusnya yang namanya mahasiswa jurusan IT itu adalah mahasiswa yang menggunakan sistem operasi Linux. Karena apa? Karena dengan sistem operasi Linux kita jadi tahu tentang seluk-beluk sistem operasi. Kalau kita pakai jendela, kita cuma disuguhkan semuanya apa adanya. Maksudnya kita tinggal pakai, kita tinggal klik, tinggal next dan sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan Linux tentunya berbeda. Kita harus mengatur sendiri kebutuhan kita di Linux. Oke, terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.